Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya dapat servisan Infinix Smart 5 ya teman-teman. Kali ini kerusakan pada tempat cas ya. User bilang kalau dicas mesti digoyang-goyang ya teman-teman. Kayak Inul ya. Ya, masuk ya. Tapi kalau digoyang dia lepas. Terus tergoyang dia masuk lagi ya. Kalau digoyang-goyang. Mesti dibor ya teman-teman. Goyang Inul ya. Oke. Kita bongkar ya teman-teman. Pertama-tama kita bongkar belakangnya ya. Ya, ini saya menggunakan solder ya teman-teman. Saya mengganti konektornya menggunakan solder ya, tidak menggunakan blower ya. Jadi kita cabut konektornya menggunakan solder dan memasangnya juga memakai solder ya. Ya, kita buka bawahnya aja ya teman-teman. Kalau bagian atas tidak usah dibuka ya. Cukup bagian bawahnya saja ya dibuka. Sebenarnya mudah ya teman-teman kalau untuk mengganti konektor cas Infinix ya. Ya, bagian bawahnya aja ya dibuka ya teman-teman. Tapi kalau seandainya baterainya udah low, udah tidak bisa dinyalakan ya, kita wajib juga ya buka di atas dan suntik baterainya ya teman-teman, atau di desktop ya. Ya, oke. Setelah itu kita buka dulu ini ya, getarnya ya teman-teman. Kita buka, jangan dicabut ya. Cukup lepas aja kabelnya ya. Tidak usah dicabut getarnya ya, cukup lepaskan kabelnya. Terus cabut antena, soket. Ya, karena bagian bawah tidak dibaut ya teman-teman, jadi angkat aja ya, aman ya. Jadi untuk teknisi pemula, inilah cara mengganti konektor Infinix Smart 5 ya. Ya, karetnya dibuka dulu ya teman-teman, agar sewaktu kita menyolder tidak merusak ya pada pengamannya teman-teman. Dan jangan lupa dipasangkan kembali ya. Tapi kalau memang sudah tidak ada ya tidak apa-apa, kalau ada dipasang kembali ya teman-teman. Ya, oke, kita ambil penjepit. Ya. Kita menggunakan solder ya. Dan memakai timah gulung ya teman-teman. Jadi tidak usah takut habis ya timah gulungnya. Kita kasih banyak ya teman-teman di kaki-kaki kanan kiri ya. Di kaki konektornya kita kasih banyak ya timahnya ya teman-teman. Ya. Tidak usah takut mau masuk di dalam karena ini kan konektor sudah rusak ya. Jadi kita hantam aja teman-teman ya. Banyakin timahnya ya di kaki-kakinya ya agar gampang nyabut. Kecuali kita menggunakan blower, langsung aja dipanasin ya. Tapi kalau pakai solder wajib menggunakan timah ya teman-teman, agar panasnya menyeluruh ya di kaki-kakinya ya, yang kanan kiri. Dan setelah terangkat bagian depan, kita taruh lagi timah di bagian belakang ya. Kasih banyak aja ya teman-teman. Awas tersenggol atau terkena timah ya teman-teman, komponen-komponen yang ada di samping konektor ya. Oke. Setelah kita lumuri semua dengan timah, di bagian belakang kita bisa mencabutnya ya teman-teman. Gampang ya teman-teman. Jangan dipaksa ya teman-teman, nanti kaki di bagian belakang bisa tercabut ya. Biarkan dia meleleh semua, baru kita angkat ya. Setelah itu kita rapikan dan keluarkan sisa-sisa timah yang kita tambah tadi ya teman-teman. Ya, bersihkan di bagian belakang juga. Gampang ya teman-teman memakai solder. Oke, kita lanjut bersihkan ya. Maaf, kamera saya gelap ya sendiri ya. Saya coba memfokuskan ya. Oke, kita lanjut bersihkan dengan fluk ya, agar timahnya rata ya teman-teman. Lanjut kita ambil konektor baru.
Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau setiap memasang konektor baru, kita juga jangan langsung masang ya. Kita juga mesti tahu triknya ya teman-teman, agar konektor bisa tahan lama ya dipakai user ya. Jadi caranya gini teman-teman ya. Kita tambahkan timah di bagian sambungan ya teman-teman. Kita tambahkan timah di sambungan ya, agar di sambungan itu tidak gampang terlepas ya. Biasanya konektor baru seminggu dipasang dia sudah merekah ya teman-teman. Sudah melebar ya, karena dia sambungannya sudah terlepas ya. Jadi kita sambung menggunakan timah gulung ya teman-teman. Terserah mau timah cair bisa juga. Yang penting dia kesambung ya teman-teman. Ya. Dan ingat juga di bagian penjepitnya dikasih kuat ya teman-teman, atau dikencangkan ya. Karena biasanya kalau konektor baru itu penjepitnya sering longgar ya teman-teman. Jadi tidak gampang dia longgar ya. Agar pemilik bisa memakai dengan lama ya teman-teman. Tidak gampang rusak ya. Ya. Setelah itu kita lanjut pemasangan ya. Dengan solder juga ya teman-teman. Jadi bagi teknisi pemula yang takut dengan blower atau takut gosong ya dibilang, bisa juga menggunakan solder ya. Tapi tidak semua handphone ya teman-teman bisa kita gunakan solder ya. Oke. Maaf. Saya agak kesulitan ya karena ada kamera ya teman-teman di depan saya ya. Ya. Oke. Ya, sudah masuk ya. Kasih pas di lubang ya teman-teman. Ya. Lanjut kita berikan lagi timah ya. Jangan lupa taruh fluk ya teman-teman, agar timahnya bagus ya, masaknya bagus ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Buka dulu dan kita lanjut solder di bagian belakang ya. Itu wajib ya teman-teman. Jangan sampai terlupakan ya, kita solder di bagian belakang dan timahnya dikasih tebal ya. Tapi jangan sampai menyentuh kaki satu dan kaki lain ya. Karena nanti bisa short ya teman-teman. Usahakan kakinya jangan sampai ada yang menyatu ya dengan timah yang kita solder ya teman-teman. Usahakan dia misah-misah ya. Jangan sampai ada yang tergabung. Oke. Solder bagian belakang. Dan dikasih kuat ya di bagian kanan kiri ya. Atau di pegangannya ya teman-teman. Agar tidak gampang terlepas ya. Dan ingat teman-teman ya, kalau mau mencabut konektor dengan solder, biar solder yang biasa enggak apa-apa, yang penting soldernya panasnya bagus ya teman-teman. Ya, ini dia ya. Oke, setelah kita solder bagian belakang, dan jangan lupa kita bersihkan ya teman-teman sisa-sisa flux, agar nanti sewaktu pengecasan dia tidak ini ya, mengganjal ya. Oke, bersihkan. Ya, alhamdulillah ya. Bagus ya teman-teman. Ya, alhamdulillah ya. Oke. Dan ingat jangan lupa di karetnya dipasang lagi ya teman-teman. Pengaman konektornya ya. Dipasang lagi seperti semula ya. Agar air tidak gampang masuk ke dalam ya teman-teman. Oke, kita lanjut pasang. Jangan sampai ada yang terlupa ya teman-teman. Getarnya dipasang, semuanya dipasang ya. Karet-karet pengamannya dipasang kembali, jangan sampai dibuang ya. Kecuali dia tidak ada, enggak apa-apa ya teman-teman, kita lanjut pasang. Tapi kalau ada, alangkah baiknya dipasangkan ya. Ini baik juga untuk mengamankan konektornya ya teman-teman, agar tidak gampang masuk air ya. Oke. Pasang semua soket-soket. Kita solder kembali ya kaki yang kita lepas tadi ya.
atau kabel dari getar yang kita lepas tadi kita pasang kembali ya teman-teman. Ya. Oke. Lanjut kita pasang antena. Dan ingat, antenanya jangan sampai terjepit ya teman-teman. Kalau bisa dia masukkan di celah-celah yang memang sudah disediakan dari tulang ya. Jangan kita taruh di bagian lubang baut ya, karena bisa terjepit, nanti bisa putus ya teman-teman. Untuk teknisi pemula harap berhati-hati ya teman-teman. Inilah cara pasang konektor cas menggunakan solder ya. Untuk tipe handphone Infinix Smart 5 ya. Oke, pasang semua bautnya ya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya teman-teman. Dipasang semua ya. Ya. Cukup gampang ya teman-teman untuk mengganti konektor cas Infinix Smart 5 menggunakan solder ya. Cukup mudah ya teman-teman. Oke. Pasang semua. Ya. Pelan-pelan tapi pasti ya teman-teman. Lanjut pasang penutup belakang. Ya. Oke, pasang lagi kartu. Alhamdulillah ya. Untuk mengganti konektornya tidak memakan waktu lama ya teman-teman. Menggunakan solder ya. Oke. Kita coba apakah berhasil ya atau sukses ya yang kita pasang tadi ya teman-teman. Ya, alhamdulillah ya. Berarti pemasangan konektor cas dengan solder berhasil ya teman-teman. Tidak menggunakan blower ya. Alhamdulillah dia sudah ngecas ya. Ya, kita goyang-goyang pun dia masih ngecas ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman udah nonton video ini. Assalamualaikum.